Shalom, saudara-saudaraku. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal untuk segala keperluan kita. Kita melihat kehidupan kita setiap hari seperti diburu-buru. Bangun pagi, seharusnya kita duduk berdoa. Kita nggak begitu, bangun pergi cepat lompat, mandi, kemudian kita bekerja. Demikian juga dengan ibu-ibu, bangun pagi seharusnya dia bisa merenungkan firman Tuhan, sebentar enggak langsung lompat ke pasar. Dia katakan, aku harus siapkan makanan untuk suamiku, aku harus siapkan makanan untuk anak-anakku. Begitu sibuk sehingga kita lupa untuk memberi waktu untuk Tuhan. Mungkin itu yang terjadi. Tapi mungkin saudara katakan, loh Pastor Andri, saya nggak pernah tinggalkan gereja loh. Setiap minggu saya juga datang, saya nggak absen. Saya juga rajin persekutuan. Baik saudaraku, saya nggak akan menghakimi Anda. Saya nggak akan menghakimi saudara. Saya hanya ingin kita merenungkan seberapa besar perhatianmu atau kasihmu kepada Kristus dibandingkan perhatianmu terhadap segala kebutuhanmu, terhadap segala apa yang kau perlukan. Seberapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Seberapa banyak waktu kita untuk bercakap-cakap dengan Dia. Saudaraku, saya tidak menjanjikan bagi saudara sebuah kehidupan yang tanpa krisis atau tanpa masalah. Tapi saya menjanjikan bagi saudara suatu jalan keluar, suatu cara untuk mengatasi setiap krisis, setiap masalah di dalam kehidupanmu. Saudara ingat, ada seorang yang bernama Marta. Tentu saudara tahu cerita ini. Marta dan saudaranya Maria. Haleluya. Siapa itu Marta Maria? Marta Maria itu adalah saudara Lazarus juga. Dan kalau kita tahu Marta Maria Lazarus, Anda tentu juga tahu di mana mereka tinggal. Mereka tinggal di satu desa kecil namanya Betania. Betania itu very close, sangat dekat dengan Yerusalem. Kurang lebih sekitar 4 km atau 5 km. Saudaraku, dalam cerita itu dikatakan apa? Pada satu saat Yesus, kita baca saja, Lukas 10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, dan seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Kampung itu bernama apa? Betania, karena Maria, Marta, Lazarus tinggal di Betania. Dalam bahasa Ibrani, Betania, Bet itu berarti rumah, Ani itu berarti orang miskin. Sama juga dalam bahasa Aramaik, itu Bet itu adalah rumah, Ania itu orang miskin, atau house of the poor, atau rumah orang miskin. Tempat di mana Yesus selalu tinggal pada waktu Yesus ke Yerusalem. Yesus sangat suka tinggal di tempat orang miskin, saudaraku. Nah, dikatakan di sana, perempuan itu, Marta itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedangkan Marta itu sangat sibuk melayani. Akhirnya apa saudaraku? Perhatikan. Karena kesibukannya Marta itu sangat sibuk melayani siapa? Melayani Tuhan. Tentu karena dia menyambut Tuhan di dalam rumahnya, dia harus menyediakan makanan, dia harus menyediakan minuman, dia lakukan semua. Dia sibuk, sedangkan saudaranya Maria hanya duduk diam di bawah kaki Yesus. Nah, perhatikan. Akhirnya Marta menjadi frustasi dan mulai mengeluh kepada Yesus. Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudaraku, perkataan yang sama yang disampaikan oleh para murid ketika mereka menghadapi badai di danau laut Galilea. Yesus tertidur di buritan. Apa kata para murid? Guru,
Engkau tidak peduli kalau kita binasa, perkataan yang sama. Maria katakan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku diam saja? Saudaraku, perhatikan ini. Di saat fokusmu beralih dari Kristus, maka engkau akan menjadi frustasi, engkau akan bimbang, dan kepercayaanmu pasti goyah. Hati-hati, seringkali kita sibuk sekali dengan pelayanan, sampai kelihatannya itu pelayanan untuk Tuhan, tetapi ternyata beda-beda tipis, saudaraku, bahwa pelayanan itu untuk kemuliaan kita sendiri. Supaya orang berkata, wow, luar biasa, dia melayani begitu sibuk, pagi, siang, malam dia melayani begitu luar biasa. Tapi hati-hati, saudaraku, jaga itu. Saya tidak katakan Marta salah, no. Tapi jaga motivasi itu. Adakah engkau benar melayani Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan? Atau engkau melayani karena itu terfokus untuk dirimu sendiri? Bagi Tuhan, saudaraku, tidak penting seberapa hebat pelayananmu, tapi yang menjadi concern, menjadi kepentingan Tuhan, adakah itu untuk Tuhan? Bagi Tuhan, Maria mengambil tempat yang terbaik dan terindah. Dikatakan di sana, dia mengambil tempat yang terbaik. Dikatakan oleh firman Tuhan di situ. Karena apa? Maria duduk diam, menghabiskan waktunya bersama Tuhan. Haleluya. Maria rest atau Maria beristirahat di dalam kasih Bapa. Dia menikmati kasih Bapa yang begitu luar biasa. Sedangkan Marta, dia sibuk dengan pelayanannya. Haleluya. Karena Maria tahu bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kasih, ada keselamatan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Semua yang kita butuhkan ada pada Yesus. Jadi saudaraku, tinggal di dalam kasih Yesus. Haleluya. Engkau harus yakin, percaya, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu. Di dalam hal apapun, Dia selalu menyertaimu. Jangan dengar hal-hal yang buruk. Jangan lihat hal-hal yang menakutkan. Pandang saja Yesus, jangan pandang badai itu. Pandang Yesus. Ketika engkau memandang Yesus, engkau akan melihat engkau berjalan di atas segala kemustahilan. Dan engkau akan mengenyam kebaikan Bapa yang begitu luar biasa. Engkau akan menikmati pengalaman-pengalaman pribadi bersama Dia. Saya menanti kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan yang mendengarkan program ini. Dan saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.